Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita awali pada ekaristi kita pada pagi hari ini dengan lagu pembuka dari Mada Bakti nomor 169. Sujud Allahku di sudut rumahmu, walau tak lagi pantas mengabdi, hasratku tak henti, dan aku kan berseru padamu Tuhan, maafkan daku. Ku tunduk mengaku di ambang pintumu, walau tak lagi hasrat berseri, hasratku tak henti, dan selalu ku percaya padamu Tuhan, pengharapanku. Pada hari ini kita berdoa untuk arwah dari Saudara Leonard Rapu Junior Sumbi yang telah berpulang pada 2 hari yang lalu, 14 Februari, dan akan dimakamkan pada hari ini. Semoga dia mendapatkan tempat yang layak, yang berbahagia di surga, hidup abadi dalam kedamaian kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-6 pada tahun C. Dan kita akan mendengarkan sabda bahagia sekaligus disambung dengan sabda celaka dari Tuhan Yesus dari Injil Lukas. Sabda bahagia yang sedikit berbeda versinya dengan sabda bahagia dalam Injil Matius. Mari kita hening sejenak di hadapan Allah, mohon rahmat kerahimannya agar kita layak menghadap hadiratnya dalam perayaan Ekaristi ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami.
kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi. Ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menyampaikan sabda bahagia kepada kami yang miskin dan lemah ini. Semoga sabda Putramu itu menjadikan kami kaya akan belas kasih dan perhatian kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan menderita, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan.
Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah gersang di padang gurun, di padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik. Ia seperti pohon yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Bukankah demikianlah orang-orang fasik? Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika kami wartakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Sebab andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan andai kata Kristus tidak dibangkitkan,
maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dengan demikian, binasa pula lah orang-orang yang meninggal dalam Kristus. Dan jikalau kita berharap pada Kristus hanya dalam hidup ini, maka kita ini orang-orang yang paling malang dari semua manusia. Namun ternyata Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacita dan bergembiralah, sabda Tuhan, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, serta dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika kamu dibenci, dikucilkan dan namamu dicela, serta ditolak demi Putra Manusia. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus,
Saya termasuk pastor yang jarang buka FB, Facebook. Tapi saya kemudian membukanya 2 hari yang lalu melalui HP. Dan pasti Bapak Ibu, saudara-saudari tahu apa yang terjadi setiap tanggal 14. Jadi di beranda saya itu yang paling banyak muncul itu simbol cinta, gambar hati. Lalu banyak menyusul coklat, bunga mawar, dan semacamnya. Ya, karena setiap tahun sudah makin tren, setiap tahun itu katanya hari kasih sayang. Lalu memang di mana-mana di media sosial dibumbui dengan berbagai macam entah ucapan atau simbol-simbol yang melambangkan cinta kasih. Ada juga orang yang kemudian mengungkapkan kebahagiaannya dalam Facebook itu versi masing-masing. Walaupun hanya mendapat kiriman gambar coklat tidak bisa dimakan, tapi ada orang yang senang dikirimi gambar, ya sudah bahagia. Saya sendiri bahagia dalam versi itu. Tidak makan coklat tapi saya bahagia bahwa banyak orang mengungkapkan kasih sayang, hal yang positif kepada orang lain dan bisa membuat orang lain bahagia. Saudara-saudari terkasih, kita baru saja mendengarkan sabda bahagia disambung dengan sabda celaka menurut versi Injil Lukas. Nah, jika pertanyaannya begini kepada kita masing-masing, apa yang membuat saudara atau saudari pada hari ini bahagia? Apa yang membuat Anda bahagia pada hari ini? Apakah karena 2 hari lalu ada Valentine Day, atau karena hari ini tidak hujan seperti minggu lalu? Saya yakin, saya percaya kalau mau ditanya satu-satu ini pasti jawabannya beragam ini. Karena kebahagiaan itu memang bisa sangat beragam menurut versi kita masing-masing. Dalam Injil Matius ada 8 sabda bahagia diuraikan. Injil Lukas pada hari ini lebih singkat, lebih ringkas tentang kebahagiaan. Kalau Bapak Ibu bertanya sama saya, apa yang membuat pastor bahagia hari ini, saat ini? 2 yang membuat saya bahagia. Yang pertama, kalau saya bisa menyelesaikan misa hari Minggu ini, saya sangat bahagia. Saya bisa menuntaskan tanggung jawab saya. Dan yang kedua, saya lebih bahagia lagi kalau saya bisa menyambut tubuh Kristus pada hari ini. Itu anugerah yang luar biasa yang diberikan Yesus lewat gereja Katolik. Itu 2 kalau ditanya apa kebahagiaan pastor. Tapi sekali lagi, kebahagiaan saya belum tentu sama dengan kebahagiaan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Seorang filsuf berkata, ada 3 ciri orang bahagia. Tapi ini lepas dari teologi atau lepas dari agama. Bisa lepas dari agama. Sangat umum. 3 ciri yang menandakan orang bahagia. Yang pertama adalah orang itu tidak menyesali masa lalunya. Kalau seseorang tidak fokus lagi pada kekecewaan di masa lalu, pada sesuatu yang diraih di masa lalu tetapi sekarang tidak bisa lagi diraih, pada prestasi-prestasi masa lalu tetapi sekarang tidak seperti itu lagi, tidak sesukses yang dulu. Kalau orang itu tidak menyesali masa lalu ketika membandingkannya dengan masa sekarang, maka itu adalah ciri pertama bahagia. Ciri kedua adalah orang itu tidak
terlalu khawatir dengan masa depannya. Ya, hidupnya hari ini tetapi sudah berpikir jauh ke depan. Hari ini dia sudah mengimajinasikan masa depan dengan penuh kekhawatiran. Apa yang saya makan besok, lusa, dan seterusnya. Sampai tidak bisa berbuat apa-apa. Ciri kedua, tidak bahagia. Dan ciri ketiga tidak bahagia adalah orang yang tidak bisa menikmati masa kini atau sekarang ini. Banyak orang demikian. Orang pergi misa tetapi pikirannya sudah kemana-mana. Nanti kalau habis misa saya mau ke mall, karena tidak fokus dengan misa. Itu termasuk ciri orang tidak bahagia. 3 ciri orang tidak berbahagia yang saling berkaitan satu sama lain. Namun pada hari ini sebagai orang beriman Katolik, kita mesti memasukkan ciri orang berbahagia itu secara umum tadi dalam konteks kita orang beriman. Bacaan pertama berbicara tentang orang yang terberkati dan orang yang terkutuk dari Nabi Yeremia. Orang yang terberkati adalah orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Dan orang yang terkutuk adalah orang yang mengandalkan dirinya sendiri dan hatinya jauh dari Tuhan. Sejalan dengan itu, Injil Lukas itu sabda bahagia dan sabda celaka. Bahasa Yeremia kalau sabda bahagia adalah terberkati. Celaka itu kalau terkutuk. Ya, kita celaka kalau kita terkutuk. Dan Injil Lukas mengatakan berbahagialah orang yang miskin, lapar, yang hari ini menangis, yang teraniaya, bahasa kerennya sekarang dibuli karena Tuhan Yesus. Terkutuklah, celakalah orang yang kaya. Bagaimana itu pastor? Jadi kita ini tidak bisa kaya. Yang disimpulkan dari Injil Lukas ini bukan soal kekayaan. Kita hubungkan dengan bacaan pertama. Kenapa orang miskin, orang lapar, orang menangis, orang teraniaya itu bisa dikatakan berbahagia? Karena dikaitkan dengan ketidakmampuan dirinya, keterbatasan dirinya, sampai dia menyadari bahwa saya butuh bantuan yang lebih besar dari diri saya. Itulah yang Maha Kuasa. Butuh mengandalkan Tuhan. Apakah kekayaan itu salah? Tidak. Yang masalah adalah bahwa ada potensi dalam kekayaan itu kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Ketika kita kenyang, ketika kita memiliki banyak harta benda, kita bisa lupa pada Tuhan. Karena kita percaya mengandalkan kemampuan diri kita. Maka kalau kekayaan itu, kalau kekenyangan kita, kebahagiaan kita pada hari ini karena mempunyai banyak harta benda, itu sampai menjauhkan Tuhan yang kita andalkan. Kata Nabi Yeremia, mengandalkan dirinya sendiri saja dan hatinya jauh dari Tuhan. Karena sibuk bekerja, menambah kekayaannya, tidak lagi pergi ke gereja, jauh dari Tuhan, hatinya menjauh dari Tuhan, maka disitulah kita mulai menjadi orang yang celaka. Saat ini akan terpenuhi nanti kalau kita sudah dipanggil Tuhan. Saudara-saudara terkasih, maka melengkapi kebahagiaan versi seorang filsuf tadi, bahagia hari ini versi Yesus, kita harus genapkan dengan ciri keempat. Selain kita tidak perlu menyesali masa lalu, tidak perlu khawatir terlalu banyak dengan masa depan, hidup di masa kini, kita tambahkan yang keempat supaya sesuai dengan versi Yesus pada hari ini. Menjadi orang berbahagia kalau seperti Andalas Kristus Raja. Andalas itu bisa disingkat andalannya, andalkan saja, Andalas Kristus Raja.
Andalkan saja Kristus Raja bersama Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Maka kita berbahagia. Ingat saja andalas Kristus Raja. Maka kita akan berbahagia. Tetapi kapan kita tidak mengandalkan Yesus, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, disitulah kita mulai celaka menurut sabda Yesus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri dan mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang. Aku percaya akan Roh Kudus, mari kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari Yesus memakai ukurannya untuk menyebut orang bahagia atau celaka. Marilah kita mohon kepada Allah Bapa kita supaya kita pun tidak menilai dan hidup menurut ukuran-ukuran duniawi, tetapi menurut ukuran Yesus Tuhan kita. Kita menjawab, Tuhan dengarkanlah doa kami. Tuhan dengarkanlah doa kami. Bagi orang-orang yang miskin, semoga Tuhan memenuhi harapan mereka. Bagi orang-orang yang puas diri, semoga Tuhan membarui hati mereka agar mampu mengasihi sesama. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah doa kami. Bagi orang-orang yang lapar, semoga Tuhan memberi mereka rezeki untuk hidup sehari-hari, serta rezeki yang menghasilkan hidup kekal. Dan bagi mereka yang hanya mementingkan diri sendiri, semoga Tuhan membuat mereka lapar serta terbuka untuk percaya kepadanya. Marilah kita mohon. Tuhan. Bagi orang-orang yang kini menangis, semoga Tuhan menghibur mereka dengan kasih-Nya. Dan bagi mereka yang sekarang tertawa, semoga Tuhan menyadarkan mereka agar bersungguh-sungguh dan sanggup memikirkan keadaan dirinya. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang dibenci, dihinakan, dan dipojokkan, semoga Tuhan mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaannya sendiri. Dan bagi mereka yang dipuji-puji dan disanjung-sanjung, semoga Tuhan membangkitkan mereka dari rasa puas diri dan membuka misteri salibnya bagi mereka. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah doa kami. Dalam hati kita masing-masing, mari kita panjatkan doa-doa kita. Harapan kita secara pribadi seturut kebutuhan kita masing-masing. Allah Bapa Maha Baik, bersama dengan permohonan umat-Mu yang hadir dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, kami mohon rahmat-Mu secara khusus bagi Saudara Leonard Rapu Junior Sumbi yang telah Engkau panggil 2 hari yang lalu dan akan dimakamkan pada hari ini. Semoga karena rahmat kerahiman kemurahan-Mu,
hamba-Mu ini mendapatkan kebahagiaan abadi bersama-Mu di surga. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Allah Bapa yang Maha Murah, bantulah kami agar makin peka dan tergerak menanggapi permintaan saudara-saudari yang mengalami kemiskinan, kelaparan, penderitaan, dan penganiayaan. Sebab Engkaulah Tuhan kami untuk selama-lamanya, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Lagu persiapan persembahan Mada Bakti nomor 232. 232. Ku susun jari di altar-Mu, doa puji persembahanku. Tuhan penghiburku, ku percaya selalu, ku bawa hatiku bagi-Mu, lambang cinta bukti baktiku. Segala milikku serahkan, suka dan dukaku sertakan di dalam kurban-Mu yang tiada celah, agar Kau kuduskan diriku. Semoga pantas jadi putra-Mu. Ku susun jari di altar-Mu, doa puji persembahanku. Tuhan penghiburku, ku percaya selalu, ku bawa hatiku bagi-Mu, lambang cinta bukti baktiku. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Bapa, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan sebagai tanda kesediaan kami untuk selalu mengandalkan diri kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab oleh darah putramu dan kuasa Roh Kudus,
Engkau mempersatukan anak-anak-Mu yang tercerai-berai oleh dosa dengan diri-Mu, agar umat yang sudah dihimpun menjadi satu dalam Tritunggal yang Esa, dinyatakan sebagai gereja tubuh Kristus dan bait Roh Kudus, sebagai pujian bagi aneka ragam hikmat-Mu. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dan dalam sukacita bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah Engkau telah membebaskan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Fransiskus Nipa, serta semua rohaniwan.
Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, teristimewa Leonard yang telah Engkau panggil 2 hari yang lalu, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Sebagai lagu komuni, Mada Bakti nomor 477. 477. Semua mengikut bernyanyi, gembira hatiku, segala rumput pun ria-ria
gembira hatiku, segala rumput pun riang ria, Tuhan sumber gembiraku, semua pematang sawah menanti telapakmu, derita ringan bersama, meringankanlah kamu, semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku, segala rumput pun riang ria, Tuhan sumber gembiraku. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas Putramu yang telah hadir di tengah-tengah kami untuk menyatakan kebaikan-Mu. Semoga roh-Nya selalu menjiwai kami, sehingga kami pun selalu berusaha untuk menciptakan kebaikan bersama sebagai cerminan dari kebahagiaan surgawi yang kami harapkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 15 dan 16 Februari 2025. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 8 dan 9 Februari 2025 sebesar Rp20.340.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp12.660.000. Kolekte gereja Jumat pertama sebesar Rp2.830.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp1.406.000. Sumbangan dari Bapak Andri Septama sebesar Rp250.000. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. 3. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Anselmus Raja dan Veronica Luju sebagai pengumuman ketiga, Agustinus Arman Setiadi dengan Teresia Debi Permatasari Liwang sebagai pengumuman kedua. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. Keempat, persiapan katekumen komuni pertama akan dimulai pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 jam 9 pagi sampai dengan jam setengah 11 di SD Frater Teratai 2. Pendaftaran bagi yang berminat dapat mengumpulkan fotokopi surat baptis, fotokopi akte lahir, dan fotokopi KK Katolik versi biduk. Berkas tersebut dikumpulkan di kantor sekretariat pada hari Senin sampai Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan
pukul 2 siang. Syarat untuk mendaftar yaitu yang berusia 10 tahun ke atas atau kelas 6 pada hari Sabtu tanggal 22 Februari jam 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. Keenam, WKRI DPC Kristus Raja Andalas dan Kerukunan Katolik Mahasiswa Kedokteran Unhas akan mengadakan baksos kesehatan meliputi kesehatan umum, konsultasi, pemeriksaan dan pengobatan, kesehatan gigi, konsultasi, pemeriksaan, tambal gigi dan cabut gigi, sunatan dan donor darah, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025 di SD Frater Teratai 2, Jalan Andalas, pukul jam 8 pagi sampai dengan jam 1 siang. Pendaftaran ditutup tanggal 27 Februari 2025 atau apabila kuota telah mencukupi, jadi segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran bisa hubungi Ibu Laini dengan nomor HP 0878 7579 7199 dan Ibu Yuni 082 4234 5900. Info selengkapnya dapat dilihat di flyer. 7. Misa Rabu Abu akan dilaksanakan sebanyak 3 kali misa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025. Yaitu misa pertama jam 7 pagi, misa kedua jam 12 siang, dan misa ketiga jam 6 sore. Kedelapan, sehubungan dengan misa pada tanggal 23 Februari 2025, jam 7 pagi dan jam 9 pagi, kami menghimbau untuk menggunakan transportasi online guna menghindari kemacetan. Hal ini dikarenakan area basement gereja akan digunakan untuk persiapan Ramadhamah dalam rangka misa konselebrasi World Marriage Day pada tanggal 23 Februari. Terima kasih atas pengertiannya. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kepada kita semua yang telah mengambil bagian, para petugas, siapa saja yang ambil bagian dalam persiapan dan perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, diucapkan terima kasih. Juga kepada segenap umat yang hadir dan berpartisipasi dalam Ekaristi pagi ini. Mari kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup Mada Bakti nomor 478. Sungai mengalir tiada henti-hentinya, memberi hidup di sekitarnya. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya bagi yang percaya kepadanya. Bunga-bunga tiada akan mekar mewangi jika tanpa disegarkan air. Hidup akan menjadi hampa jika tanpa cinta kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah, limpahkan kasih sayang-Mu bagaikan air sungai abadi, agar segarlah hidup kami tiada akan lain
Tuhan Yesus memberkati.